Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di video ini, tutorial mengenai Microsoft Word untuk persiapan teman-teman yang mungkin akan mengerjakan atau membuat karya tulis ilmiah. Baik, ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas hal yang sederhana sebenarnya untuk memasukkan gambar, ya, atau nanti juga ada setelah itu membuat bagan, ya, atau diagram gitu ya. Baik, langsung saja kita akan mulai, dan seperti biasa di sini masih dokumen yang default, sehingga beberapa pengaturan belum saya lakukan. Maka di sini akan saya mulai dulu untuk melakukan pengaturan dokumen, ya. Jadi teman-teman juga sambil mengingat, memastikan bahwa dokumennya yang akan disiapkan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Oke, baik. Kita mulai. Ini saya akan atur ukuran kertasnya A4, kemudian portrait, marginnya 4433 sudah di sini, maka saya langsung ketik di sini, klik yang sini saja. 4433 ya, 4 cm atas, 4 cm kiri, 3 cm bawah, 3 cm kanan. Oke, terus kemudian before after dipastikan 0 semua, ini 0 semua. Kemudian fontnya Times New Roman 12. Kemudian secara default dia justify dan line spacingnya 1,5. Ya, itu pengaturan awal seperti biasa. Kemudian langsung kita akan coba untuk gambar, ya, bisa gambar foto apapun. Ini akan saya bertulisan dulu. Misalnya ini saya nyontoh ini. Berikut adalah contoh penyajian gambar. Oke, terus di sini misalnya ada gambar 1. Ini saya bold dulu. Kemudian di sini grafik harga emas per 31 Desember 2022. Oke, ini italik, ya, contohnya misalnya itu saya italik. Kemudian untuk memasukkan gambar bisa lewat sini, nanti ada beberapa cara, ya. Bisa lewat sini, insert, kemudian picture. Nah, tinggal pilih sumbernya. Kalau memang sudah tersimpan di komputer masing-masing, bisa pilih this device. Nanti akan diarahkan, tinggal pilih folder seperti biasa, gitu ya. Atau bisa juga kalau misalnya kalian sudah siapkan, sini kebetulan juga sudah saya siapkan di folder. Nah, ini, ya, saya sudah siapkan gambar, maka bisa tinggal di drag and drop, ya. Jadi diklik, tahan, tarik ke Microsoft Word, itu juga bisa. Contoh di sini, ini saya akan tarik saja, ya. Nah, ini klik, kemudian klik, tahan, tarik ke sini, gitu ya. Dan kadang-kadang gini, kalau misalnya ini gambarnya kalian terlalu kecil, ya udah, maka nanti munculnya kecil. Tapi kalau misalnya terlalu besar, ukuran terlalu besar, maka dia langsung akan menyesuaikan ini, mentok, ya, mentok sebatas margin. Oke, di sini nggak saya beri bingkai, ya, walaupun nanti kalau misalnya untuk keperluan lain silakan nih bisa diberi bingkai. Jadi klik gambarnya ini, kemudian setelah gambar diklik itu nanti pasti akan muncul menu baru di sini nih, format. Kok muncul terus ya? Oh, memang. Oke lah, apa ya? Ini muncul format picture di atas ini. Oke, ya, muncul format picture. Bisa kita klik, kemudian untuk memberi bingkai bisa ada di sini. Bingkainya misalnya warna hitam atau warna apapun, silakan disesuaikan. Oke, terus kemudian misalnya mau diatur tingkat kecerahan, kontrasnya, itu bisa ada di sini juga. Nah, gitu ya. Silakan bisa disesuaikan, gitu ya. Kadang-kadang mungkin gambar yang dimasukkan ke sini merasa kurang jelas atau kurang gimana, nanti silakan disesuaikan. Oke, terus kemudian tadi ini bingkai juga sudah. Kemudian position. Nah, position itu mana tadi? Ini, ya, ada position atau wrap text, ya. Saya pilih ini, mirip-mirip, ya. Di sini sudah ada displaynya. Nah, itu, ya. Jadi kalau inline, nah, kalau saya pribadi biasanya, walaupun nanti tergantung dari kondisi, ya. Kalau saya pribadi biasanya itu lebih suka yang inline, ya, inline with text. Jadi dia dianggap atau diperlakukan seperti teks. Jadi beda kalau gini, mungkin saya beri perbandingan, ya. Saya ini pilih yang in front dulu. Ini saya pilih yang wrap
wrap text, kemudian saya pilih yang in front of text. Kalau saya pilih itu, baik yang in front, behind, itu dia bisa digeser-geser. Nah ini ya, bisa digeser-geser manual gitu. Dan kadang-kadang saya dulu pernah mengalami tiba-tiba gambar saya hilang nggak sengaja, mungkin kena geser-geser gitu, terus kemudian dia hilang. Karena kalau ini dia ke atas saja. Nah ini ya, dia saya geser, nah melebihi margin itu bisa. Nah sampai hampir hilang gini bisa gitu ya. Itu kalau kita mau geser-geser secara manual. Nah kalau saya pribadi, saya lebih suka terus tadi ya, sorry sebentar, in front ya, maka dia akan ada di depannya tulisan gitu ya. Kalau saya pilih yang behind, maka ya dia ada di belakangnya tulisan. Oke ya, seperti itu, simple. Kemudian ada square. Nah square itu sama, bisa digeser-geser, cuman nah itu dia bisa digeser-geser tapi square, kotak. Jadi apa namanya, nah ya, jadi disajikan berdampingan dengan tulisan bisa seperti itu. Jadi ini karena kebetulan cuman ini ya, kalimatnya pendek-pendek. Kalau ada nyamuk, apa namanya, kalau square, jadi kebetulan tulisannya pendek-pendek, maka nggak terlalu kelihatan bedanya. Jadi tapi intinya kalau dia square tuh nanti teksnya, kalau dia justify terutama ya, kalau dia justify itu dia bisa ini apa namanya ya, jadi kotak ya, rata gitu ya. Sedangkan kalau misalnya yang dari tight itu akan mengikuti bentuk gambar. Jadi kalau gambarnya itu tidak lurus, jadi ada lekuk-lekukannya, maka teksnya pun juga akan mengikuti lekuk-lekukan itu. Gitu ya. Tapi kalau yang square, kotak ya, maka dia akan lurus gitu ya, lurus. Ya, ini kelihatan seperti di displaynya itu ya, dia lurus. Yang ini menyesuaikan lekukan dari gambar. Ya, kalau true itu yang seperti tight, jadi mengikuti lekukan gambar, ditambah kalau misalnya di tengah-tengah, jadi gambarnya tuh ada bolongan di tengahnya. Nah, itu teksnya bisa tetap muncul di area kosong itu, di bolongan tadi itu ya. Kalau yang hanya tight ini tidak ya. Bisa terlihat kok dari displaynya, dari previewnya ini, dari iconnya ini kelihatan. Kayak kalau top bottom ya, dia hanya bisa atas dan bawah, nggak bisa di kanan kirinya. Oke, itu nanti silakan bisa dicoba-coba. Cuman kalau untuk karya ilmiah ini, aturannya setahu saya dan yang kita pakai untuk praktek hari ini itu pilih yang inline. Jadi benar-benar satu baris itu isinya hanya gambar. Jadi tidak bisa satu gambar kemudian di kanan kiri ada tulisan, itu tidak. Jadi kita tidak pakai yang seperti itu ya. Baik, itu maka di sini saya pilih lagi yang inline ya, inline. Wrap text kemudian inline. Udah ini kalau digeser-geser nggak bisa, sudah. Bisanya itu seperti teks. Jadi misalnya ini saat klik tarik ke bawah sini. Nah, gitu ya. Jadi persis seperti teks. Kayaknya kan juga sama. Misalnya berikutnya adalah contoh nih, saya blok kemudian saya geser ke sini misalnya, atau ke sini dah misalnya ya. Saya lepas. Nah, gitu ya. Geser dia. Ya, jadi inline with text, dia diberlakukan seperti layaknya teks. Jadi nggak akan khawatir nanti dia tiba-tiba hilang karena ternyata ada di luar margin, ada di luar area, tidak akan gitu ya. Jadi kalau ini bisa kedorong, misalnya ini saya enter terus, yang terjadi adalah dia akan pindah halaman. Nah, jadi tidak akan khawatir dia tiba-tiba menghilang, ada di di antara dua dunia gitu ya. Jadi ada di luar area, tidak mungkin. Kalau yang tadi yang masih in front, behind itu masih bisa. Nah, jadi sudah kita praktekkan. Oke ya. Baik, itu ini saya hapus lagi. Oke, terus kemudian di sini saya beri misalnya ada keterangan, misalnya nih. Catatan titik. Harga berdasarkan produk 1 gram. Ini hanya mencontoh. Pengambilan di. Oke, terus ini ada alamatnya, https www.legam. Oh
nokia.com/id. Ini. Oke, nah kalau seperti itu dia auto jadi hyperlink. Untuk menghilangkan kita cukup undo, Ctrl Z. Nah, gitu ya. 2022. Baik, lalu ini kedua bulan. Enggak. Ini kita cetak miring. Ini hanya saja mencontoh ya. Baik, jadi seperti ini contoh untuk menginputkan gambar ya. Jadi bisa lewat insert, kemudian picture. Bisa pilih kalau memang sudah tersimpan di komputer di sini atau dimanapun, silakan. Kalau online silakan bisa cari di online internet, atau kalau memang sudah disiapkan di folder masing-masing tadi. Nah ini ya, udah tinggal di drag and drop gitu ya, klik tarik. Lalu kemudian tadi di bagian format picture, kalau kita klik picture-nya, jadi picture diklik dulu, gambar diklik dulu, baru akan muncul pengaturan khusus gambar. Bisa atur kontrasnya, brightness-nya, kemudian kalau misalnya memerlukan bingkai, kemudian tadi mengenai position, atau kalau saya lebih ke ini wrap text. Walaupun ini sama ya, position juga ada, nah di inline fungsinya sama. Ini with text. Nah jadi tadi di sini kelihatan bisa ada muncul previewnya, jadi silakan bisa cek atau bisa dicoba sendiri. Ya kelihatan lewat previewnya efeknya itu ya. Kalau saya bisa lebih ke sini ke wrap, kemudian pilih inline, atau yang position pilih yang inline juga sama ya. Inline with text, jadi gambarnya diperlakukan seakan-akan dia adalah teks, pasti akan berada di area pengetikan, tidak mungkin ada di luar margin gitu ya. Baik, itu mengenai gambar. Kemudian berikutnya kalau ingin membuat bagan gitu ya, bagan. Baik, ini saya pindah halaman lagi, Ctrl Enter. Langsung aja di sini. Kalau membuat bagan, tempatnya ada di insert, kemudian shape. Nah ini ya, udah tinggal pilih mau menggunakan bentuk yang seperti apa, flowchart. Nah ini kalau flowchart ada di bawah sini. Ini flowchart misalnya, atau ya hanya kita buat yang simple ya, kita nanti silakan disesuaikan. Ini saya pakai yang simple saja, misalnya alur. Jadi hanya pakai kotak-kotak aja misalnya ya. Kotak, terus kemudian di sini udah barusan saya klik ya, barusan ini sudah klik lalu sudah aktif, kemudian udah tinggal di sini tinggal dibuat. Nah kayak gitu warnanya. Nah itu ya begitu, sama kayak tadi prinsipnya begitu. Ini objek kita klik, maka akan muncul menu khusus pengaturan shape format di sini. Nah bisa kita atur shape fill tuh isinya itu ya. Di sini yang warna biru gitu ya. Terus shape outline itu garis tepinya, garis pinggirnya. Saya buat contoh ya supaya kelihatan. Shape outline saya bikin merah supaya kontras. Nah itu ya kelihatan, jadi merah kuning. Nah itu ya bingkai luarnya. Nah itu ya merah yang kelihatan sih. Nah itu ya. Kalau shape fill tuh fillnya, isinya. Nah itu ya isinya. Oke ya, itu silahkan disesuaikan. Ini saya buat yang standar saja, outline garis tepinya hitam, fillnya saya buat putih saja. Nah, oke. Atau bisa juga kalau nggak mau ada warnanya, no fill ya, jadi transparan itu kalau mau. Yang bingkai garis juga sama, bisa no outline ya. Mau mengubah jenis garis ada di sini di menunya outline ya, bisa pilih macam-macamnya. Kalau butuh yang lain di sini belum ada pilihannya, more lines di sini. Nah nanti muncul di sebelah kanan sini ini ya. Nah ada macam-macam garisnya, mau transparan atau tidak, terus lebarnya tebelnya garis seperti itu. Oke ya, nanti itu macam-macam settingannya. Oh ya, jadi di gambar juga harusnya ada, kalau mau pilih ingin transparan. Nah ini ya, transparan sama ada di gambar transparansi. Nah semakin transparan ya, siapa tahu diperlukan untuk dokumen yang lain. Oke, ini saya buat untuk yang shape. Ini kita ingin membuat bagan, ini biasanya terpakai di kerangka berpikir. Jadi mungkin nanti ada salah satu bagian di kartu ilmiah kalian, bab berapa itu ya, kerangka berpikir tuh masuk bab 2 kalau nggak salah. Ada landasan deskripsi teori, terus kemudian hipotesis,
atau kerangka berpikir dulu terus kemudian hipotesis gitu ya. Tapi silakan sesuaikan, mungkin beda-beda ya, tapi ada yang seperti itu. Nah, kerangka berpikir tuh biasanya bisa menggunakan bagan gitu. Oke, ini saya gunakan kotak saja seperti ini. Kemudian ini saya tutup lagi ya, saya nggak perlu pakai pengaturan yang macam-macam istilahnya, cukup kotak, kemudian saya buat warna putih dan pinggirnya hitam. Nah, terus kalau mau memberi warna, mau mengisi tulisan, tinggal diklik kanan. Nah, ini add text, klik kanan add text. Udah, di sini kita ubah lagi, kita sesuaikan Times New Roman 12. Oke, di sini 1,5, atau ini kalau bagian sih ini ya, buat supaya nggak terlalu lebar-lebar, nggak apa-apa. Ini juga dipastikan 0, dipastikan 0 di sini. Kok ini muncul terus? Dipastikan 0. Udah, kemudian di sini misalnya apa ya, asal ya, nanti silakan sesuaikan tulisnya. Misalnya ini warnanya dipastikan hitam. Nah, ya. Misalnya pengamatan hari pertama, misalnya saja ya, ini asal saja saya, pengamatan hari pertama. Nah, gitu. Terus setelah itu kalau males mager ya, males mau buat lagi dari awal, tinggal di copy aja, nggak apa-apa. Copy, Ctrl C, terus Ctrl V. Udah seperti itu. Terus di sini misalnya pengamatan hari kedua, misal, silakan sesuaikan tulisannya. Oke, terus kemudian ini bisa kita kasih garis panah ya, maka kita ke insert lagi, kemudian shape. Nah, ini ada tanda panah. Nah, di sini tinggal dihubungkan dari sini. Nah, ini bisa mencong-mencong ya, bisa mencong-mencong. Ini bisa kita buat kalau pengen lurus. Ini sempat kita bahas waktu penerapan identitas tabulasi di video yang kita coba membuat surat undangan resmi, membuat garis lurus. Nah, ya. Caranya sama, tekan shift pada keyboard. Ini mencong gini ya, kalau saya tekan shift, nah langsung dia lurus, bisa lurus ke samping atau lurus ke bawah atau vertikal 45 derajat itu ya, jadi pasti lurus. Oke, maka di sini kalau pengen lurus, shift ditahan, kemudian nah ini udah lepas, kemudian sama kayak tadi, outline-nya, garisnya disesuaikan warnanya misalnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya memerlukan panahnya, ujungnya mau diganti, nah silakan. Atau ketebalan garisnya bisa diganti juga. Ini ujungnya nanti disesuaikan. Oke, tapi saya kira tidak terlalu bermasalah. Silakan pakai ini aja, nggak masalah. Kemudian udah sama, ini juga sama ya, tinggal kita copy atau mau dibuat muncul lagi, atau mau buat lagi, tinggal ke insert, kemudian shape, panah dari sini misalnya, kemudian saya tarik ke bawah. Nah, ini diganti hitam lagi dan seterusnya. Terus kalau misalnya bagannya mau diganti bukan kotak ya, tinggal diklik aja. Misal udah terlanjur kita pasang, mau diganti, oke, tinggal klik kotaknya ini, objeknya ini, kemudian setelah itu mana ya, ini shape. Nah, terus kalau kita pilih yang ellipse, bukan, salah. Nah ini ya, change shape. Nah, ini klik dulu objeknya. Ini yang tadi salah. Tadi karena tadi ya saya pencet lagi ini, shape format. Nah, saya pencet lagi yang ini. Nah, ini kalau ini kan artinya kita mau membuat baru ya, Nah, bukan, tapi mau mengubah ceritanya, maka ke kotaknya diklik dulu, kemudian shape format, menunya ini, kemudian pilih. Nah, ini ada change shape. Kalau di insert bisa nggak ya, insert shape, nggak ada pilihannya di sini dia buat baru, maka ke ini shape format, ini change shape. Nah, ini. Misalnya mau diubah jadi ellipse, mana tadi ellipse. Nah, langsung berubah dia ya, itu kalau mau mengubah bentuk. Baik, nah sekarang misalnya ini sudah jadi ya, ini misalnya ini saya tambah lagi, saya copy paste. Ini sebentar, hati-hati, mumpung saya ingat, kalau ini saya copy, salah. Kemudian nggak sengaja di sini saya klik di dalamnya sini. Kalau saya paste, yang terjadi, nah dia akan ke paste ya, terpaste ya, ke paste ya, di dalamnya kotak. Ini kalau saya perlebar, nah ini. Gitu. Makanya dari tadi kalau kalian amati, yang saya lakukan setelah saya copy, Ctrl C, saya pasti klik di luar dulu, gitu ya. Atau nggak usah juga nggak apa-apa.
Tapi itu hanya refleks saya untuk memastikan bahwa supaya gambarnya kotak yang barusan itu tidak ke paste, tidak terpaste di dalam kotak sini. Oke ya. Ini pun bisa nih posisi gini, Ctrl C langsung Ctrl V, masih aman gitu ya. Oke, itu hanya hati-hati saja. Dan ini saya paskan di sini. Nah, misalnya di sini saya buat misalnya nih kesimpulan. Loh, ini masih ada yang tadi belum saya undo. Oke, ini juga delete. Nah. Oke, sudah hilang. Oke ya, misalnya seperti. Nah, lalu ini kan bisa nih kegeser-geser nih. Nah, gitu ya. Kayak tadi kan yang pembahasan gambar tadi, dia bisa kegeser-geser, sehingga nggak sengaja nanti ini tiba-tiba karena mungkin dokumen kita ada disisipin sesuatu, ini melenceng gitu ya. Maka solusinya ini bisa kita grup. Jadi supaya nggak pretelan seperti ini istilahnya gitu ya. Maka ini bisa kita grup, bisa dengan cara manual ya tekan ini, kemudian shift ini, shift ini dan seterusnya. Itu ini saya pikir saya minimize dulu. Oke, nah bisa cara seperti itu di shift manual ya, atau bisa juga dengan menggunakan ada di sebelah kanan. Nah, cari aja ini tanda panah tulisan select, kemudian pilih select object. Nanti dia khusus untuk menyeleksi atau memilih atau ngeblok objek, bukan teks objek ya, gambar dan sebagainya. Oke, ini saya klik, kemudian tinggal saya blok dari sini sampai sini. Pokoknya harus kena semuanya harus kena. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah klik kanan, kemudian grup. Nah, ini grup. Nah, udah jadi satu dia. Oh, garisnya nggak ikut, sebentar. Select object. Nah, ya ini garisnya nggak kena ini. Ya, jadi kalau nggak kena tinggal di manual, tekan shift ya, kemudian klik, kemudian klik. Nah, gitu ya. Pokoknya dipastikan kalau mau sebelum ngegroup dipastikan kena semua. Caranya gimana? Ya coba diblok semua, kemudian klik kanan, kemudian grup. Nah, ini ya grup. Udah, coba digeser-geser, ada yang ketinggalan nggak? Nah, gitu ya. Kalau nggak ada yang ketinggalan jadi sudah aman. Nah, baru kemudian ini kita jadikan tadi inline with text. Jadi misalnya di sini shape position inline. Nah, dia akan inline with text. Kalau ingin di tengah posisinya maka tinggal kita center kayak biasa. Nah, gitu ya. Seperti teks. Jadi dia kena, mau dikasih center, mau dikasih rata kiri, rata kanan akan ngefek gitu ya. Oke, itu untuk membuat bagan. Jadi misalnya di sini saya kasih tulisan juga. Ini saya buat rata kiri ya. Nanti silakan sesuaikan mau di sebelah mana. Di sini misalnya gambar 2. Misalnya nih saya beri italik kerangka berpikir, misalnya seperti itu. Ya, kalau butuh keterangan tinggal diberi keterangan juga di sini. Catatan bla 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 gitu ya. Oke. Tapi ini nanti silakan disesuaikan, konsultasi ke guru masing-masing, posisinya di sebelah mana, di tengah atau boleh di pinggir kiri seperti ini ya. Kalau saya dulu bisa di tengah, cuman saya nggak tahu ini ya, maka silakan dikonfirmasikan saja. Coba saya lihat di sini. Oh ya, tengah, betul, tengah ya. Jadi posisinya ada di tengah untuk gambarnya. Nah, begini. Oke ya, jadi seperti ini nanti kalau untuk karya tulis ilmiah. Untuk versi ini ya, semoga yang kalian buat juga sama. Kalau beda silakan disesuaikan, konfirmasi atau konsultasi ke guru pembimbing masing-masing atau guru bahasa Indonesia. Oke, itu. Nah, kalau misalnya ada mau diubah lagi, ada yang keliru ya tinggal di ungroup. Klik kanan, kemudian dia disable. Kenapa? Karena dia posisinya inline. Nah, ini kalau dia sudah inline with text, maka dia nggak bisa diedit. Maka supaya dia bisa diedit lagi harus diubah lagi. Misalnya saya ganti yang in front misalnya. Nah, ya barusan saya ubah jadi in front, kemudian baru di sini bisa kita klik kanan, nah group, kemudian ungroup. Nah, gitu ya, baru bisa entah diganti shape-nya, diganti bentuknya, mungkin ada mau diganti yang lain gitu ya. Oke, kalau sudah maka diseleksi dulu lagi semua, kemudian klik kanan lagi, grup
gitu ya, kemudian di inline with text gitu. Ini misalnya posisinya salah, ya udah tinggal digeser aja. Nah, gitu. Kalau hanya mengubah tulisan kayaknya bisa deh ini. Misalnya di sini kesimpulan, saya kasih edit ya dikit kesimpulannya, nah gitu bisa. Kalau hanya ngubah teksnya aja bisa gitu ya. Kalau misalnya mau resize, kita coba resize yang kotak yang dalam. Nah, masih bisa juga, dia masih posisinya tergrup gitu ya, masih bisa. Oke, jadi selama tidak mengubah bentuknya, coba mengubah bentuknya, akhirnya bisa juga deh. Ini ya, saya klik di kotak yang dalam ini, kemudian klik shape format, pilih ini change shape ellipse. Nah, masih bisa ya. Jadi tidak perlu sampai mengubah total. Ini kalau mengubah total tuh misalnya kalau ini saya hapus masih bisa gitu ya. Masih bisa ternyata ya. Jadi silakan, artinya kalau memang tanpa perlu ungroup ya, silakan langsung di grup kemudian ditambah-tambah. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa ya silakan harus di ungroup dulu gitu ya. Tapi prinsipnya sekali lagi yang jadi penekanan di sini adalah untuk membuat bagan tadi menggunakan insert kemudian shape ya, silakan menggunakan bentuk yang mana. Kemudian setelah itu ada panahnya juga, kemudian silakan diberi tulisan add text, klik kanan kemudian edit text. Kemudian setelah itu supaya dia nggak bisa mencar ke sana kemari, di grup ya, diseleksi semua termasuk tanda panahnya, kemudian klik kanan kemudian pilih grup ya. Ini karena sekali lagi kalau dia posisi sudah inline with text, maka dia nggak bisa diedit. Supaya bisa diedit, supaya bisa di ungroup, maka dia harus dibuat supaya tidak inline, entah in front entah behind, baru bisa di ungroup ya. Oke, baik, saya kira itu untuk membuat gambar, termasuk juga bagan di sini ya. Dan yang jelas bagan atau diagram ini pun juga perilakunya atau perlakuannya ya identik seperti yang gambar ya, tadi ya. Jadi bisa, kalau misalnya baru aja kita buat, dia bisa kita geser ke sana kemari, sehingga nanti ada kekhawatiran bisa menghilang dalam tanda kutip karena ternyata ada di luar margin. Maka untuk mengantisipasi itu, bagan ini di grup jadikan satu supaya nggak mencar ke sana kemari. Setelah jadikan satu di grup, kemudian dibuat inline with text ya. Jadi akan aman, akan diperlakukan seperti layaknya teks gitu ya. Gambar juga demikian. Oke ya, ini juga ada di tengah harus. Tapi dia sudah full, jadi dia sudah full sehingga nggak kelihatan bedanya. Baik, itu untuk video kali ini menyisipkan gambar ataupun di sini membuat bagan gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk memperlancar pengerjaan karya tulis ilmiah kalian atau mungkin dokumen-dokumen yang lain, tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Baik, itu dulu, ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.